Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wan Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan membuat video tentang pemrograman berorientasi objek. Jadi tujuan video kali ini adalah saya ingin agar mampu memahami konsep OOP dan membuat aplikasi GUI berbasis OOP. Jadi sebelumnya di video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu kita sudah membuat dengan pertama konsol, yang kedua dengan GUI, dan sekarang kita akan memasukkan konsep OOP ke dalam codingan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OOP, lalu komponennya, perbedaan OOP dan terstruktur, dan ini spesifikasi untuk latihan soal. Oke. Jadi kita mulai saja, apa itu OOP. Jadi OOP ini adalah Object Oriented Programming, disingkat OOP, itu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita biasanya menyebutnya PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, tujuan dari OOP atau PBO ini adalah untuk mempermudah pengembangan sebuah program gitu. Jadi nanti di OOP itu dia mempunyai variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam sebuah objek ataupun kelas gitu ya. Nanti keduanya bisa saling berinteraksi sehingga bisa membentuk sebuah program. Oke. Nah, selanjutnya di sini komponen OOP. Jadi komponen OOP ini ada objek, ada kelas. Nah, objek ini adalah satu cara untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Nah, ini objek ini merupakan dasar dari modularitas dalam sebuah program berbasis objek gitu ya. Jadi itu objek ini adalah penting karena OOP kan ya. Nah, setiap objek itu mempunyai dua karakter, yaitu atribut dan behavior. Nah, atribut adalah identitas atau informasi objek atau bisa disebut variabel. Nah, sedangkan behavior itu adalah tingkah laku yang dapat dilakukan oleh objek atau bisa disebut saja metode gitu ya. Nah, selanjutnya ada kelas. Kelas itu adalah prototype atau template dari sebuah objek. Jadi kita bisa bikin banyak objek dari satu macam kelas gitu. Nah, kelas ini mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Lalu di dalam kelas kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek atau instansiasi. Lalu sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan metode. Nah, atribut ini adalah field identitas yang diberikan pada suatu kelas. Jadi contohnya adalah manusia misal. Manusia itu mempunyai atributnya adalah nama dan umur. Nah, sedangkan metode sendiri kita bisa artikan sebagai fungsi ataupun prosedur yang merupakan perilaku dari suatu kelas seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya encapsulation. Jadi encapsulation ini adalah proses di mana sebuah penanganan data ditempatkan di dalam wadah tunggal yang disebut sebagai kelas. Jadi kelas yang tadi. Nah, ini nanti si encapsulation ini akan dimasukkan ke dalam sebuah kelas. Jadi saat menggunakan encapsulation ini data dapat diisolasi dan tidak dapat diakses langsung dari luar. Jadi nanti kita cukup menggunakan data tersebut tanpa kita harus tahu proses yang terjadi sampai data tersebut digunakan. Nah, contohnya itu adalah smartphone gitu ya. Jadi kalau kita gunain smartphone, kita tuh nggak perlu tahu gitu proses apa yang terjadi di belakang atau jaringan apa gitu, tapi kita cukup menggunakan seperti sebuah smartphone seperti itu gitu ya. Setelah encapsulation di sini kita ada yang namanya abstraction. Jadi abstraction ini adalah mekanisme saat proses dalam sebuah objek disembunyikan.
Objek tersebut hanya akan menyediakan apa yang benar-benar perlu digunakan. Jadi abstraction ini mirip ya seperti yang sebelumnya atau mirip encapsulation. Cuman kalau di encapsulation ini dia tuh menyembunyikan mekanisme suatu objek. Contohnya kita menyembunyikan data dengan getter setter misalkan untuk mengaksesnya. Sedangkan kalau di abstraction, nah kita menyembunyikan implementasi dan memanfaatkan abstrak kelasnya, interface dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada namanya inheritance. Jadi inheritance ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kelas induk ke kelas baru atau child yang memberi kita kesempatan untuk menggunakan member dari kelas yang diwariskan tersebut. Inheritance dapat didefinisikan juga sebagai proses di mana suatu objek memperoleh sifat dan perilaku dari objek lainnya. Jadi ketika kita punya kelas nih yang fungsi sudah tersedia misalnya ya, nah kita nggak perlu nulis lagi gitu kodenya, nanti kita tinggal panggil aja nih si fungsi tersebut dari kelas yang sudah membuatnya, lalu nanti kita langsung gunakan fungsi tersebut gitu. Ini adalah gunanya si inheritance. Lalu yang terakhir di sini ada yang terakhir adalah polymorphism. Jadi polymorphism itu merupakan kemampuan objek, variabel atau fungsi yang dapat memiliki berbagai bentuk. Nah, polymorphism di OOP ini terjadi ketika suatu superclass direferensikan ke dalam subclass. Jadi kita dapat mengembangkan program secara umum dan bukan spesifik gitu ya. Contohnya kayak smartphone tadi gitu ya. Smartphone tadi kan selain sebagai alat komunikasi, nah smartphone juga bisa kita gunakan gitu misalnya seperti kamera gitu, atau kita bisa mendengarkan musik atau radio seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini ada perbedaan antara pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Jadi dari awal ini kita di pemrograman terstruktur ini dia dapat memecah program dalam fungsi dan data. Sedangkan di berorientasi objek ini adalah menggabungkan fungsi dan data dalam kelas-kelas atau objek-objek. Selanjutnya, perbedaan kedua adalah di pemrograman terstruktur memiliki ciri sekuen atau berurutan selection, pemilihan, dan repetition atau perulangan. Sedangkan kalau di pemrograman berorientasi objek, dia memiliki encapsulation yang tadi, inheritance, polymorphism yang tadi kita sudah bahas ya. Lalu perbedaannya ada struktur program rumit karena berupa fungsi, urutan proses, dan fungsi. Lalu di PBO ini struktur programnya lebih ringkas, jadi cukup membuat objek dan kelas. Lalu kita bisa bekerja berdasarkan objek dan kelas tersebut. Lalu di terstruktur ini reuse kode program kurang, jadi dia masih menggunakan kode-kode yang sama gitu ya. Lalu kalau di PBO ini kode program sangat reusable, jadi objek dan kelas dapat digunakan berkali-kali sehingga dapat menghemat space memory. Nah, ini keunggulannya juga nih. Jadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ketika ada kode yang sama gitu, kita tidak perlu membuat lagi, tapi kita tinggal panggil saja gitu kode itu. Lalu nomor 5 ini efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah kecil dan tidak cocok menyelesaikan masalah yang rumit. Nah, lalu kalau untuk PBO ini efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah besar. Karena OOP terdiri dari kelas-kelas yang memisahkan setiap kode program menjadi kelompok kecil sesuai dengan fungsinya. Ya betul, jadi di OOP ini lebih rapih gitu ya dibanding si pemrograman terstruktur gitu ya. Karena dia dikelompokkan sesuai fungsinya masing-masing seperti itu. Lalu nomor 6, mudah di awal namun kompleks di proses selanjutnya. Nah, untuk pemrograman berorientasi objek, dia itu sulit di awal karena kita kan harus membuat kelas-kelasnya terlebih dahulu kan. Lalu selanjutnya akan terasa lebih mudah dan cepat. Yang terakhir ini adalah eksekusi lebih lambat karena setiap perintah dikerjakan berurutan ya. Jadi berurutan. Jadi kan perintahnya dia dari atas ke bawah. Nah, kalau
pemrograman berorientasi objek ini eksekusi lebih cepat karena dilakukan bersamaan dan program hanya mengatur objek properties dan metodenya saja. Gitu. Nah, ini adalah latihan soal untuk pertemuan kali ini. Jadi, buatlah sebuah aplikasi untuk menghitung volume persegi panjang dengan menggunakan konsep OOP. Nah, aplikasi tersebut menggunakan grafik interface atau GUI ya. Nah, dengan tampilan seperti berikut. Jadi nanti kita bikin nih di NetBeans tampilannya seperti ini ya. Ada hitung volume persegi panjang, lalu ada panjang, lebar, tinggi, ada tombol hitung dan ada hasil volume di bawah ya. Jadi nanti munculkan juga si hasil volumenya ya di dalam bentuk label. Oke. Seperti biasa, spesifikasi yang saya gunakan untuk mengerjakan soal ini adalah menggunakan Apache NetBeans IDE 13 dengan JDK yang disarankan adalah JDK 11+. Nah, oke, kita mulai saja. Kita buka si Apache-nya ya. Oke. Di sini kita sudah buka. Kita mulai saja di sini kita bikin package baru dulu. Kita ketik pertemuan 3. Oke. Lalu di sini kita bikin karena di sini kita mau membuat menggunakan GUI ya, jadi kita pakai Gframe. Kita ketik di sini Gframe-nya misal adalah menghitung volume P panjang. Nah panjang sekali ya, tapi tidak apa-apa lah ya, biar jelas. Persegi kita lengkapin sekejap ya. Kemudian tidak apa-apa, ini terlalu panjang tapi ya sudah. Oke, kita klik finish. Nanti di awal di sini ada template-nya. Ya. Lalu sebentar, cari dulu. Bentar ya, kita cari memperbesar dulu untuk NetBeans ini. Caranya kita besarkan dulu. Bentar. Sebentar, kita sudah seperti ini saja dulu. Dan tidak bisa. Oke, nggak bisa diperbesar ya. Aduh, mohon maaf. Kita di sini view ada untuk memperbesar. Kalau kita coba full screen. Mohon maaf, ternyata tidak bisa diperbesar. Kita langsung saja lah kalau begitu ya. Oke, mohon maaf agak lama. Jadi pertama kita di sini sesuai arahannya, kita buat dulu label, kita simpan di atas. Stepnya adalah hitung volume persegi panjang ya. Kita di sini ketik, terus edit text, kita hitung volume persegi panjang. Oke. Lalu kita arahkan ke tengah biar lebih rapi. Sudah. Lalu selanjutnya kita ketik di sini, pindahkan dari label, kita ambil di sini, kita ganti ini adalah panjang. Kita
buat fieldnya dari text field. Ini kita ambil, samakan panjangnya. Oke. Di sini kita hapus text fieldnya, kita panjangkan saja. Oke, biar rapi. Lalu di sini kita bikin lagi label. Kita ganti di sini tulisannya adalah lebar. Kita samakan. Oke, sudah sama. Apakah ke atas sedikit? Tidak usah. Kita panggil lagi text field kedua. Kita panjangkan, samain. Kita hapus kata-katanya. Lalu di sini yang ketiga kita ganti tinggi ya. Oke. Lalu di sini kita samakan juga. Kita hapus. Oke, di sini kita sudah buat text field panjang lebar tinggi. Lalu udah gitu nanti kita ada tombol ya di sini. Oke, nah di sini tombol kita ganti jadi hitung ya. Lalu nanti di bawah itu ada lagi hasil. Lalu kita tambah lagi di sini buat hasilnya. Oke, nanti di sini output hasil. Kita spasi saja, biar sip. Oke. Nah, sebelumnya kita rubah dulu nama variabelnya biar tidak pakai jlabel. Kita ganti di sini label panjang. Oke. Kita ganti panjang jadi label panjang, kita ganti lebar jadi label lebar. Kita ganti tinggi jadi label tinggi. Di sini adalah hasil jadi label hasil. Oke, lalu fieldnya juga kita ganti biar seragam, field panjang. Lalu di sini field lagi, field lebar. Sini ada terakhir adalah field tinggi. Oke, di sini tombolnya kita ganti jadi button hitung. Oke, lalu yang terakhir label di sini kita ganti jadi label hasil output. Oke, siap. Ini kita di sini sudah berhasil membuat UI-nya terlebih dahulu. Oke, nanti jika ada dimasukkan nanti dia akan kehitung gitu ya. Lalu biar lebih menarik kita tambahkan tooltip. Di sini kita di properties ya, di sebelah kanan. Nanti di sebelah kanan kita masukkan saja tooltip teksnya. Jadi kita ketik masukkan panjang. Oke, sama dengan halnya di sini juga kita ketik masukkan lebar dan terakhir masukkan tinggi. Oke, nah di sini jadi ketika nanti kita eksekusi dulu, ini kita run. Lagi running, mohon maaf. Oke, nanti di sini kalau misalnya saya screen all, terlihat di sini ya. Di sini ada tampilan yang sudah kita buatnya, ada panjang, lebar, dan tinggi ya. Ini ntar hasilnya muncul di sini, kita bisa inputkan seperti ini, angka-angka gitu ya. Oke, tapi belum berfungsi nih karena kita belum membuat fungsi untuk si hitung tersebut. Kita close dulu, lalu kita share lagi, kita ke sini, ke netnya lagi fokus. Nah, di sini kita
akan membuat kelas untuk menghitung. Jadi pertama kita di sini klik dibikin baru dulu, kita new, terus kita Java class ya. Kita tulis misal di sini kita bikin untuk hitung volume ya, hitung volume. Oke, kita finish. Nah, di sini ini adalah kelas yang kita gunakan untuk menghitung ya. Jadi nanti di sini fungsinya pertama kita bikin dulu si variabel-variabel yang kita butuhkan. Contohnya kayak kita kan tadi ada 3 ya kan, jadi kita bikin private integer untuk panjang kali lebar, lalu ada tinggi. Oke, nah selanjutnya setelah bikin ini kita akan membuat getter setter. Getter setter ini adalah untuk mengisi dan mengambil si isian tersebut. Jadi nanti ketika kita memanggil si hitung volume tersebut, nanti kita bikin dulu ya. Di sini caranya adalah klik kanan, lalu kita pilih insert code. Bentar, bukan. Oke, pilih insert code, lalu kita pilih di sini getter and setter ya. Kita pilih checklist all karena kita butuh semuanya, kita generate. Nah, nanti akan membuat fungsi getter setter yang dimana fungsinya ketika kita nanti di depan ngeset gitu panjangnya berapa, misalnya nanti dia akan nge-save ke dalam si disk ini, disk.panjang, lalu nanti kita bisa get nilainya tersebut. Nah, di sini jadi nanti dia akan terisi nilai yang akan kita inputkan dari depan. Selanjutnya kita di sini buat hitung, kita bikin buat public ya, karena akan bisa diakses dari luar, jadi kita public. Terus formatnya integer hitung misalnya, kita bikin. Nah, isinya di sini adalah rumus volume persegi panjang, yaitu kita return langsung panjang kali lebar kali tinggi. Oke, nah sudah. Jadi nanti untuk perhitungan kita akan memanggil si fungsi hitung ini nih ya, di function hitung. Oke, selanjutnya kita balik lagi. Kita sudah membuat kelas untuk menampung nilai dan lalu nanti akan menghitung. Kita balik di sini prosesnya, karena di sini berupa input dan yang akan melakukan aksi adalah hitung, maka kita klik 2 kali saja di tombol, klik 2 kali. Nah, nanti di sini akan dibuatkan action performed ya, langsung di sini kita tinggal masukkan si kodenya. Kayak tadi kan kita sudah membuat kelas hitung volume, jadi kita langsung hitung volume. Kita tulis saja hitVol sama dengan new hitung volume. Oke, nah ini kita untuk memanggil si fungsi hitung volume ya, kita memanggil kelas hitung volume, caranya seperti ini. Lalu nanti isian si hitung volume bisa kita gunakan. Nah, seperti hitVol. Nah, kita mau ngapain nih? Pertama kita akan memasukkan si ini nih, isian field ini ke dalam si hitung volume. Jadi nanti di sini kita hitVol set panjang dulu, misalnya kita ketikkan, terus nama ininya apa, tadi kita sudah tuliskannya di sini adalah field panjang. Jadi field panjang dot get jadi di sini apa get ini ada get text. Oke, ya nanti kan karena dia fieldnya text, maka kita .get text. Di sini ada error adalah incompatible types, string cannot be converted to integer, karena si get text ini string, sedangkan set panjang ini membutuhkan integer, maka kita parse aja di integer parse int. Oke, kita masukkan sip
sudah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk si lebar dan tinggi. Hitfall set lebar sama dengan integer.parseIn, kita masukkan field lebar.getText. Oke. Selanjutnya hitfall.set tinggi. Lalu kita masukkan lagi integer.parse. Kita masukkan field tinggi .getText. Oke, sip. Sudah ya, kita sudah mengeset si hitung volume ini ya dengan inputan yang dari tadi kita bikin form. Selanjutnya kita lakukan perkalian. Nah, tadi kan kita sudah membuat si fungsi yang ada di hitung volume adalah hitung ya. Nah, kita tinggal manggil si fungsi hitung tersebut. Udah tinggal lalu kita nanti akan masukkan ke dalam si ini ya, kita masukkan ke dalam si hasil gitu ya. Atau kita ketik. Berarti di sini caranya adalah kita akan memanggil JOptionPaint. Kita memanggil label hasil output, kita set. Nah, set text. Nah, jadi nanti kita set itu artinya memasukkan. Jadi nanti kita akan memasukkan nilainya ada apa? Nilainya adalah si hitung volume ya. Jadi apa tuh hitfall hitung. Oke, sudah. Di sini ada merah, dikasih tahu kenapa integer can be converted to string. Jadi si hitung ini dia integer, sedangkan teks ini dia membutuhkan string. Maka kita pas lagi, kita ketik string value of, pilih yang integer. Oke, kita masukkan. Oke, sudah. Nah, kita sudah berhasil mengeset untuk field yang di bawah ya, untuk si hasil. Nah, selanjutnya buat si hitung nih. Nah, buat si hitung ini ketika klik hitung, kita rencana mau, nah kita coba dulu ya yang ini, sekitaran. Oke, kita bisa lihat di sini muncul nih, ketika kita masukkan panjangnya adalah 4, lebarnya 2, tingginya adalah 5, maka dia akan muncul ya. Jadi 4 kali 2, 8 kali 5, 40. Di sini hasilnya sudah muncul ya, sudah masuk ke dalam si label yang sudah kita buat ya. Oke, nah lalu saat ini kita akan menambahkan fungsi lagi. Jadi ketika kita klik hitung, nanti akan mengeluarkan pop up hasil volumenya berapa ya. Jadi kita di sini pakai JOptionPaint, sini JOptionPaint. Oke, lalu JOptionPaint. Lalu nanti kita buat menampilkannya adalah show message. Nah, ini show message dialog, kita ketik di sini karena dia cuman butuh belakang, jadi kita ambil variabel si ini this, terus lalu kita ketik di sini aja luas volume ya, kita tambahkan luas volume adalah titik 2. Oke, di sini tambahkan, lalu masukkan si hitfall.hitung ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita coba jalankan kembali. Kita coba. Kita coba lagi. Klik kanan lagi, di sini kita run file. Nah, di sini muncul. Kita masukkan panjangnya adalah seperti tadi 4, lebarnya adalah 5, tingginya adalah 2. Kita hitung. Oke, nanti di sini muncul luas volume adalah 40. Lalu di sini pun hasilnya akan muncul.
Oke, berarti kita sudah berhasil menyelesaikan soal dan mencontohkan fungsi OOP dan juga membuat perhitungan menggunakan UI. Berarti tugas kita sudah selesai. Ya, ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.